Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tesalonika Siahaan. Dan saya Stefi Sabda dari kelas 11 IPS 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Maluku Angkat Senjata. Yang pertama akan dijelaskan oleh Stefi. Kepada Stefi saya persilahkan. Awal mula penyebab masuknya Portugis ke Kepulauan Maluku. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Yang persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja, Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku itu harus segera diakhiri dengan meningkatnya kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1559. Berdasarkan perjanjian Saragossa, ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksa kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kewenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Qairun. Sultan Qairun menyuruhkan seluruh rakyat dari Irian dan sampai Jawa untuk mengangkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Qairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Qairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertepatan di Banteng, Sao Paulo. Ternyata semua itu hanya tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Qairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis pada kala itu sungguh sangat kejam dan tidak memiliki kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi, Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan dan keberagaman. Setelah Sultan Qairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, yaitu putra Sultan Qairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan
terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayanan hongi. Pada tahun 1680, VOC memaksa sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi, kerajaan Tidore yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan, Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Harald dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang seram timur. Kapitan laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang seram timur. Para pedagang seram timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris yaitu EIC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya pada tahun 1805. Sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada pendengar. Ada yang bertanya? Saya akan bertanya kepada Stefi, penyebab terjadinya perang antara Tidore dengan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Belanda yang akan membeli tinggi ke Tidore. Maka dari itu terjadilah perang. Saya akan bertanya pada Tesalonika. Pada periode tahun berapa serangan sporadis terjadi? Pada periode tahun 1635 sampai 1646. Pertanyaan untuk Stefi, apa nama gelar Pangeran Nuku? Gelar Pangeran Nuku yaitu Tuan Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah. Pertanyaan untuk Tessa. Tahun berapa kejayaan rakyat Maluku? Pada tahun 1805. Dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.